Jika Kristus Tuhan Maha Hadir, mestinya anak-anak Tuhan menjadi orang yang penuh kasih. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Nah, kalau anak-anak Tuhan sadar bahwa Allah itu kasih, maka termanifestasi Allah yang ada itu dalam perbuatannya, dalam perkataannya yang penuh kasih. Jadi anak-anak Tuhan yang sadar bahwa Allah Maha Hadir pasti menjadi anak-anak yang penuh kasih, orang-orang yang penuh kasih. Penuh kasih artinya bukan lemah lembut, bukan apa, tapi setiap keputusannya, setiap tindakannya, setiap pemikirannya selalu penuh pertimbangan yang intinya kasih sesama. Jadi anak-anak Tuhan kalau memang menyadari bahwa Allah hadir, yang menjadi orang yang penuh kasih. Lalu yang kedua, orang yang bahagia. Nah, ini kita sering dengar bahwa the happiest people in the world, nah itu stigma atau program atau perkataan dari full gospel. We are the happiest people in the world, orang yang paling bahagia di dunia, dan itu benar. Bukan hanya ucapan, asal kita menyadari benar-benar bahwa Allah hadir yang penuh kasih itu akan menimbulkan sukacita, akan menimbulkan bahagia. Nah, ini terwujud bukan karena kekuatan sendiri, karena overacting kita berbahagia, tapi memang dari dalam. Karena semua mengalir dari dalam. Walaupun banyak persoalan hidup, banyak hal-hal yang harus dikerjakan, banyak tekanan hidup, sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah negara, masalah ekonomi, segala macam. Tapi hatinya tetap penuh bahagia karena ia dari dalam, bukan dari luar. Nah, saya pun sedang berusaha menjadi seperti itu. Tidak berarti saya berbicara begini sudah menjadi orang bahagia, tidak. Kita belajar karena proses iman itu ya satu perjalanan yang lama, yang jauh sampai endingnya kita dipanggil Tuhan. Tapi yang jelas firman Tuhan katakan kalau ia hadir, maka manifestasinya orang itu akan berbahagia. Nah, yang ketiga, orang yang penuh ucapan syukur. Ya jelas, kalau bahagia kita selalu bersyukur. Bangun pagi kita mau Zoom pagi hari ini, kita buka jendela, udara segar masuk, kita bersyukur. Kita masih punya waktu untuk bisa bernapas, masih punya waktu untuk bisa Zoom, masih bisa bertemu keluarga dan melakukan aktivitas lain. Jadi hatinya penuh syukur, walaupun tidak diucapkan, walaupun tidak dilakukan dengan satu tindakan, tapi hatinya penuh bersyukur. Dan bersyukur itu pun dari Roh Allah yang mengalir dalam hati kita, sehingga kita hanya terima kasih Tuhan. Nah, orang yang anak-anak Tuhan yang sadar bahwa yang Maha Hadir pasti juga penuh rasa persaudaraan. Nah, pastinya karena love God sesama, tetapi mengasihi sesama belum tentu mengasihi Tuhan. Berbuat baik kepada saudara belum tentu dia berbuat baik kepada Tuhan. Jadi orang yang paham bahwa Allah hadir dalam hatinya pasti mengasihi saudaranya, siapapun dia. Love God, love people. Nah, dan yang ketiga, pasti menyampaikan firman Tuhan bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan perbuatannya, dengan kelakuannya, yang bukan berarti dengan usahanya. Tidak. Yang tadi saya katakan lagi itu manifestasi dari kasih Allah. Akhirnya kita berbuat sesuatu yang tanpa pamrih, melakukan sesuatu secara maksimal tanpa pamrih, tanpa ada ini saya harus berbuat ini supaya saya dapat ini, tidak. Karena itu ciri-cirinya perbuatan baik dengan kekuatan sendiri dan perbuatan baik yang muncul dari manifestasi kasih Tuhan yang ada dalam diri kita. Jadi semestinya
orang yang mengerti, anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa Tuhan Maha Hadir akan menjadi orang yang penuh kasih, orang yang bahagia, orang yang penuh ucapan syukur, orang yang penuh rasa persaudaraan, dan orang yang selalu menyampaikan kebenarannya melalui kehidupannya. Nah, anak-anak Tuhan seperti ini pernah kita bahas tercetus sama teman-teman kemarin waktu ketemu, bahwa kalau Christ in you, kalau Kristus ada di dalam hati kita, kita harus punya nilai. CCM ini nilai. Akhirnya Pak Girsang, Bro Dudi merumuskan, dan ini sangat mengena. Nah, inilah yang saya jadikan bahan tema, bahwa kalau sudah Christ in you, kita punya value, punya nilai di CCM ini. Pasti orang yang penuh kasih. Karena Christ-nya sudah ada dalam hati dan pikiran kita. Dan pasti ia orang yang selalu happiness, orang yang sukacita, tidak ada beban lagi, ya, karena semuanya dia yang kendalikan dan kita hanya tinggal menikmati. Semua hal-hal ritual agamawi sudah diselesaikan oleh Tuhan kita Yesus di kayu salib. Kita hanya menikmatinya. Lalu orang yang selalu penuh ucapan syukur. Apapun yang menimpa kehidupan kita sebagai teman-teman CCM, selalu mengucap syukur karena Tuhan tetap baik. Selalu ada jalan keluar karena ia ada dalam hati kita, selalu berikan dorongan, kekuatan, nasihat, dan solusi. Jadi selalu ucapan syukur. Nah, orang yang penuh persaudaraan. Nah, walaupun kita berbeda paham, karena banyak kita sadari pemahaman CCM ini sebagian besar orang masih belum bisa menerimanya, tetapi itu bukan berarti bahwa kita berselisih, kita bermusuhan. Oh tidak. Karena apa? Karena selama kita masih sama-sama membahas Kristus Yesus Tuhan, kita bersaudara. Pemahaman yang berbeda tidak menjadi masalah. Akan datang sekarang atau sudah datang, Tuhan Yesus tidak menjadi masalah. Karena pengenalan akan Tuhan, seperti tadi Pak Suhanda katakan, itu terus berlanjut sampai seumur hidup, karena begitu besar kayanya kasih Tuhan, pengenalan, pengetahuan akan Tuhan, sehingga otak kita nggak bisa mencapai. Dan akhirnya kita memberikan hikmat yang selalu baru. Firman Tuhan katakan selalu baru firman Tuhan. Selalu mendapatkan hal yang baru, mendapatkan hal yang baru. Itulah seterusnya. Jadi penuh persaudaraan. Walaupun kita berbeda pemahaman, tetap kita bersaudara. Satu udara, kata teman bilang. Satu udara. Lain ras, bangsa, lain suku, lain bahasa, lain keyakinan, tetapi satu udara. Kecuali ya, dia sudah di dunia lain. Yang kelima ya, pasti menyampaikan kebenarannya juga tidak melalui kata-kata, tetapi melalui kehidupannya. Kalau kita melalui kata-kata, jangankan pemahaman kita, pemahaman yang lain aja pasti bertolak belakang. Karena pasti pemahamannya sudah berbeda, mereka sudah jaga jarak, sudah bikin blok. Nah, ini kita nggak nyampe. Apa yang kita mau sampaikan kasih, nggak nyampe. Tujuan kita baik, akhirnya salah paham. Jadi, anak-anak Tuhan yang sudah mengerti Allah Maha Hadir, biarlah dia yang menyampaikan berita kebenaran itu melalui kehidupan kita. Melalui pekerjaan kita, melalui cara kita bergaul dengan keluarga, menangani persoalan, bisa dinilai dari situ bahwa ini anak Tuhan.